Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Mulakhas Fikih karya Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita sudah masuk dalam kitab salat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas babun fi wujubi shalawatil khams, fi wujubi shalawatil khamsi, bab kewajiban salat 5 waktu. Para jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kita sampaikan kedudukan salat dalam agama Islam, bahwasanya salat merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi kedudukannya sangat agung. Kemudian salat yang diwajibkan itu ada 5 waktu: salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan salat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj sebelum hijrah. Kemudian salat wajib bagi orang yang sudah balik, berakal, dan wanita yang suci dari haid dan nifas. Walaupun salat diwajibkan bagi orang yang sudah balik, namun orang tua tetap memerintahkan anaknya untuk salat apabila mereka telah berumur 7 tahun. Ketika mereka sudah berumur 10 tahun lalu mereka meninggalkan salat, orang tua wajib memukul anaknya karena meninggalkan salat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li asrin. Dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan salat di umur 10 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya, yang memerintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita salat di umur 7 tahun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga yang memerintahkan kita untuk memukul mereka kalau mereka meninggalkan salat di umur 10 tahun. Kemudian kami juga sudah menjelaskan tentang tidak boleh menunda salat hingga habis waktunya. Karena salat adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Allah sudah menetapkan waktu salat. Ada waktu awal dan ada waktu akhir. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta.
Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Ada waktu awal dan ada waktu akhir. Mengakhirkan salat malam di siang hari, salat yang harusnya dilakukan di malam hari diakhirkan di siang hari, atau salat yang harus dilakukan di siang hari dilakukan di malam hari, atau salat subuh diakhirkan hingga terbit matahari, fala yajuzu bihalin minal ahwal. Hal ini tidak dibolehkan dalam kondisi apapun, dengan alasan apapun, la li janabatin wala najasatin wala ghairi zalika. Entah alasannya karena junub, najis, atau yang lainnya. Bal yusalliha fi waqtiha ala hasabi halihi. Namun dia harus mengerjakannya pada waktunya sesuai keadaan dirinya, sesuai kondisi dirinya. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya tiba waktu sholat, kemudian seseorang nggak punya baju, sama sekali nggak punya baju, nggak ada sarung, nggak ada celana, nggak ada baju. Kalau dia nunggu, maka waktu sholat akan habis. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia sholat sesuai kondisi dirinya. Sholat dalam keadaan telanjang, dia tidak boleh menunda sholat hingga habis waktunya. Sebagian orang-orang awam, ketika ia sedang dirawat di rumah sakit, di atas tempat tidur di mana dia tidak bisa turun darinya karena sedang sakit, atau dia tidak bisa mengganti pakaiannya yang terkena najis, atau dia tidak mendapati debu yang digunakan untuk tayamum, atau ia tidak mendapati orang yang membantunya untuk bersuci, dia mengakhirkan sholat dari waktunya. Dia mengatakan usolliha fima ba'du idza zala al uzru. Nanti saya sholat kalau uzurnya sudah hilang. Kata penulis, wa hadza khata'un azim. Ini adalah kesalahan besar dan tindakan mengabaikan sholat. Dia mempunyai pemahaman seperti ini karena dia jahil dan tidak mau bertanya. Harusnya dia bertanya kepada orang yang tahu. Fal wajibu ala misli hadza ay yusalliya ala hasabi halihi fil waqti. Maka yang wajib bagi orang ini, dia harus sholat sesuai kondisi dirinya pada waktunya. Dia tidak boleh menunda sholatnya. Dan sholatnya dalam kondisi ini sah. Walaupun dia sholat tanpa tayamum, sah sholatnya. Walaupun dia sholat dengan pakaian yang ada najisnya, sah sholatnya. Tidak boleh dia tunda. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Udah sholat sesuai kondisi dirinya. Dia tidak boleh menunda sholat hingga habis waktunya. Hatta walau sholat ila ghairil qiblah. Bahkan seandainya dia sholat menghadap selain kiblat, karena dia tidak mampu menghadap kiblat, fa sholatuhu shahihatun, maka sholatnya sah. Jadi yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh meninggalkan sholat. Dalam kondisi apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Dan yang kedua, tidak boleh menunda sholat hingga habis waktunya. Dalam kondisi apapun. Para jamaah rahimakumullah, orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan sholat atau karena malas tanpa mengingkari kewajibannya, maka menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat para ulama, dia
kafir, keluar dari Islam. Jadi jangan main-main, sholat ini rukun Islam. Kalau dia meninggalkannya karena mengingkari kewajiban sholat, dia mengatakan sholat tidak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia kafir, ijma' para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama, orang yang mengingkari kewajiban sholat kafir. Yang kedua, dia meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajibannya, karena malas, karena meremehkan sholat. Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia tidak kafir dan ada yang mengatakan dia kafir. Penulis merojihkan pendapat yang mengatakan dia kafir. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena meremehkan sholat, dia kafir. Berdasarkan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, rawahu Muslim. Batasan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi kalau dia meninggalkan salat, dia masuk di wilayah kekufuran. Selama dia masih salat, dia ada di wilayah Islam. Ketika dia meninggalkan salat, dia masuk di wilayah kekufuran. Taruhlah misalnya ada orang yang mengatakan, oh kalau dia meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari wajibnya sholat, maka apakah dia rela? Keislaman dia masih diperselisihkan. Jadi orang yang meninggalkan sholat, para jamaah, itu status keislaman dia masih diperselisihkan. Ini orang Islam atau bukan? Masih diperselisihkan. Apakah kita mau status keislaman kita diperselisihkan? Jadi Anda tulis di sini, Anda bahas di sini tentang orang yang meninggalkan sholat. Tentu kita tidak mau, tentu kita tidak rela status keislaman kita masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita ingin status keislaman kita tidak diperselisihkan oleh para ulama, maka kerjakan sholat. Kerjakan sholat 5 waktu. Ingat, sholat 5 waktu, bukan sholat 2 waktu. Ya, ada orang sholatnya hanya 2 waktu, hanya maghrib dan isya. Ya, ada yang sholat duhur sholat, asar enggak sholat. Ini kan sholatnya orang-orang munafikin. Orang-orang munafik itu sholatnya bolong-bolong. Ada sholat yang memang berat bagi mereka. Asqalus sholah alal munafikin sholatul isya wa sholatus subuhi. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Paling berat. Kenapa mereka berat datang ke masjid? Karena memang nggak dilihat. Ketika itu nggak ada lampu, mereka nggak terlihat oleh jamaah yang ada di masjid. Tujuan mereka ingin pamerkan sholatnya. Kalau tidak dilihat, ngapain kita berangkat sholat? Kemudian kata penulis, ini penulis agak tegas ya di sini. Dan hendaknya disebarkan berita orang yang meninggalkan sholat disebabkan meninggalkan sholat agar terbuka kejelekannya. Walayam bagi assalam alaihi, dia tidak pantas disalami. Jadi kalau ketemu dia tidak disalami. Ini penulis agak tegas dalam masalah ini. Wala ijabatu da'watihi, undangannya tidak perlu dipenuhi sampai dia bertobat dan mendirikan sholat. Alasannya apa? Karena sholat ini tiang agama. Ini bukan perkara yang main-main. Sholat ini bukan perkara yang main-main. Ini perkara penting, sangat penting dalam agama. Diibaratkan tiang, para jamaah. Coba antum bayangkan kalau antum buat bangunan gak ada tiangnya, bangunannya akan rubuh. Bangunan Islam kalau gak ada sholatnya maka akan rubuh. Jadi kita tidak boleh main-main dalam masalah sholat. Sholat ini tiang agama. Wahiyya al-fariqah bainal muslim wal kafir. Dan dia pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Fa mahma amilal abdu minal a'mal fa innahu la yanfa'uhu madama mudayyan lis-shalah.
apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, dia baik, sangat baik sekali misalnya. Tapi kalau dia tidak sholat, maka kebaikan-kebaikannya tidak bermanfaat. Sama sekali tidak bermanfaat. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini sangat penting. Salat sangat penting. Kemudian bab yang selanjutnya, babun fi ahkamil azan wal iqamah. Bab tentang hukum-hukum azan dan qomat. Para jamaah rahimakumullah, salat 5 waktu telah ditetapkan waktunya, maka tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya. Dikarenakan kebanyakan orang terkadang tidak mengetahui waktu sholat. Siapa yang tahu waktu sholat? Ada yang tahu waktu sholat? Coba, waktu sholat subuh jam berapa? Waktu sholat zuhur jam berapa? Sholat asar, maghrib, isya. Kebanyakan orang tidak tahu waktu sholat. Iya atau tidak? Iya, anak aja nggak tahu. Kadang kalau anak ingin tahu, anak buka aplikasi. Ada aplikasi jadwal sholat. Kalau tidak buka aplikasi, kita nggak tahu. Kebanyakan orang nggak tahu waktu sholat. Atau terkadang mereka sibuk sehingga mereka tidak perhatian dengan waktu sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana mensyariatkan azan sholat i'laman bidukhuli waktiha, untuk memberitahukan bahwasanya waktunya telah masuk. Alhamdulillah ada syariat azan. Coba bayangkan kalau tidak ada syariat azan. Kita datang ke masjid, masjidnya sudah ditutup. Ada azan aja kadang kita terlambat, apalagi nggak ada azan. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Allah syariatkan azan untuk memberitahukan telah masuk waktu sholat. Dan azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah, di awal Nabi hijrah. Ketika sampai di Madinah, Nabi bangun Masjid Quba, Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu disyariatkan azan tahun pertama Hijriyah. Adapun sebab disyariatkannya azan, tatkala kaum muslimin ketika itu kesulitan mengetahui waktu-waktu sholat, akhirnya mereka musyawarah. Ada yang mengusulkan kita pakai lonceng aja, ada yang mengusulkan kita pakai trompet aja, ada yang mengusulkan kita nyalakan api aja. Ketika sudah tiba waktu sholat, apinya dinyalakan besar supaya orang-orang tahu waktu telah masuk. Maka Abdullah bin Zaid bermimpi. Dia bermimpi, di dalam mimpinya dia diajarkan lafaz-lafaz azan. Kemudian dia ceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk salat, usai dikumandangkan azan salat pada hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi mendatangi salat atau segera mendatangi salat tidak khusus salat Jumat. Jadi kan Allah mengatakan kalau diseru azan pada hari Jumat, maka segeralah ingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Apakah ini khusus hari Jumat? Tidak. Ini untuk semua salat 5 waktu. Kalau azan salat sudah dikumandangkan, udah tinggalkan aktivitas, segera ke masjid. Jual beli, apalagi? Biasanya apa kalau orang jual beli, kemudian apalagi? Jaga toko, apalagi? Ya mungkin ada kerja dan ngantar pesanan, udah tinggalkan semua ke masjid. Tinggalkanlah jual beli.
Fas'au ila zikrillah, segera mengingat Allah. Jadi masya Allah, enak, indah kita kalau ngelihat, kalau di Arab Saudi itu kalau sudah azan udah orang rame-rame nutup tokonya. Hatta ada pembeli ya, ada pembeli mau beli sudah dia tidak layani, udah azan dia tutup tokonya, berangkat ke masjid. Jadi terlihat indah, suasananya terlihat indah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 57 atau 58, wa idza nadaitum ilas shalah, apabila kalian menyeru mereka untuk salat. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan kandungan lafaz azan dan iqamah, lafaz azan dan iqamah itu mengandung makna yang sangat agung. Kalamun jami'un lil aqidati li aqidatil iman. Perkataan yang mengandung akidah iman. Coba kita perhatikan lafaz azan. Fa awwaluhuma at-takbir. Yang pertama adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla dan penetapan keesaan Allah Azza wa Jalla serta penetapan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Kemudian penetapan kerasulan Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ajakan untuk salat yang merupakan tiang agama Islam, hayya 'alas shalah. Wa du'a ilal falah, dan ajakan kepada keberuntungan, hayya 'alal falah. Kemudian diakhiri dengan takbir dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kalimatul ikhlas allati hiya min afdhaliz zikri wa ajallihi. Dan kalimat ikhlas, kalimat tauhid la ilaha illallah, yang merupakan zikir yang paling utama. Afdhaluz zikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Seandainya la ilaha illallah ditimbang dengan langit beserta penghuninya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bumi, 7 bumi beserta penghuninya, niscaya lebih berat la ilaha illallah. Kalau seandainya langit dan bumi ya beserta penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala diletakkan di satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, niscaya lebih berat la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menandingi la ilaha illallah, zikir yang paling utama. Dalam hadis ketika Nabi Musa meminta zikir, Nabi Musa minta zikir yang khusus. Ya Allah, aku minta zikir yang khusus yang dengannya aku berzikir kepadamu. Apa kata Allah? Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Musa, kata Musa, ya Allah, semua hamba-hambamu mengucapkannya. Kalau la ilaha illallah sudah diucapkan oleh hamba-hambamu, saya minta zikir yang khusus. Apa kata Allah? Ya Musa, seandainya la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan, kemudian langit, 7 langit beserta penghuninya selain aku, dan 7 bumi beserta penghuninya diletakkan di daun yang lain, saya lebih berat la ilaha illallah. Jadi setiap hari kita mendengar tauhid, ya. Tiap hari kita mendengar penetapan kerasulan Nabi Muhammad,
Setiap hari kita mendengar ajakan salat, ajakan kepada keberuntungan. Setiap hari kita mendengar kalimat takbir, kemudian la ilaha illallah. Cuman kan jarang kita menghayatinya, ya. Kadang jarang kita benar-benar mendengarkannya. Terkadang azan dikumandangkan kita masih ngobrol, tidak menjawab azan, atau terkadang kita masih sibuk baca yang lain. Telah disebutkan hadis-hadis tentang keutamaan azan. Di antaranya orang-orang yang mengandangkan azan pada hari kiamat, atwalun nasi a'naqan, di leher-leher mereka panjang. Orang-orang yang mengandangkan azan kelak pada hari kiamat, leher-leher mereka panjang. Ini keutamaan, ya. Ini bukan aib, ini bukan cacat. Dan para ulama ketika menjelaskan makna hadis ini mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang-orang yang memandangkan azan mereka akan berada di posisi yang paling depan. Ada yang mengatakan benar-benar lehernya panjang, karena memang pada saat itu para jamaah orang-orang akan tenggelam dengan keringatnya. Ada yang mengeluarkan keringat sampai di betisnya, sampai pinggangnya, sampai dadanya, ada yang sampai di mulutnya. Sesuai dosa-dosa mereka, semakin banyak dosa-dosanya, maka akan semakin banyak keringatnya. Kenapa mereka berkeringat? Karena matahari didekatkan sejarak 1 mil. Ada yang mengatakan sejengkal, sehingga mereka berkeringat, mengeluarkan keringat yang banyak. Mereka enggak mati, ya. Matahari kalau didekatkan, kalau di dunia mati kita. Tapi kondisi di akhirat berbeda. Sekarang anak nanya para jamaah, berapa jarak matahari ke bumi? Berapa kilo? Dulu antum pernah belajar berapa kilo jaraknya? Kalau antum lupa, jauh sekali Ustaz. Pokoknya jauh sekali. Jauh sekali aja para jamaah. Kalau kita berdiri jam 1 siang, berdiri di tengah matahari, terik matahari, kita enggak tahan. Kira-kira mampu berdiri berapa jam? Berapa jam sampai pingsan kira-kira? Ya, kita enggak kuat. Ini matahari didekatkan sejarak 1 mil. Berapa lama? 50.000 tahun. Allahu Akbar. 50.000 tahun, maka masing-masing mengeluarkan keringat dengan sesuai dosa-dosanya. Orang yang rajin mengandangkan azan dia tidak tenggelam karena lehernya panjang. Karena lehernya panjang. Ini keutamaan orang-orang yang mengandangkan azan. Kemudian azan dan qomat hukumnya fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah tidak harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Apabila sebagian orang telah melaksanakannya, maka gugurlah bagi yang lain. Para jamaah rahimakumullah, azan dan qomat merupakan syiar Islam yang zahirah, syiar Islam yang nampak. Makanya awal-awal munculnya corona, ketika masjid ditutup, ya, azan tetap dikumandangkan. Karena ini syiar Islam. Azan tetap dikumandangkan walaupun masjid-masjid ditutup. Keduanya disyariatkan bagi laki-laki, baik di saat mukim maupun di saat safar ketika hendak melakukan sholat 5 waktu. Taib, kalau ada pertanyaan, perempuan boleh enggak mengandangkan azan? Kira-kira kalau ada ibu-ibu azan di sini bakal rame enggak? Rame. Perempuan boleh enggak mengandangkan azan? Boleh enggak? Atau tidak boleh sama sekali? Perempuan boleh mengandangkan azan ketika sesama mereka, di antara mereka, dan tidak ada laki-laki lain yang bukan mahramnya, seperti di pondok-pondok putri, pondok-pondok akhwat, dan tidak perlu mengeraskan suaranya, cukup didengar oleh perempuan-perempuan yang lain. Kalau di masjid tidak boleh, ya.
pakai pengeras suara, ya. Yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Seandainya ada penduduk suatu daerah yang meninggalkannya, tidak mau mengandalkan azan dan qomat, maka mereka harus diperangi. Siapa yang memerangi mereka? Pemerintah. Pemerintah perangi mereka. Pemerintah Islam. Karena azan dan qomat merupakan syariat, merupakan syiar Islam yang nampak, maka tidak boleh ditinggalkan. Tapi kemudian sifat-sifat muazzin. Jadi tidak sembarang orang bisa jadi muazzin. Di antara sifat-sifat muazzin ayyakuna sayyitan, hendaknya orang yang azan memiliki suara yang bagus dan keras. Suaranya bagus dan keras. Li'annahu ablagu fil i'lam, karena orang yang suaranya keras dia lebih dapat menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Alhamdulillah sekarang ada pengeras suara. Yang kedua, hendaknya dia amanah, karena dia orang yang diberi amanah untuk azan, dan azannya dijadikan patokan masuknya waktu sholat, puasa dan berbuka. Coba antum bayangkan kalau orang yang mengandalkan azan tidak amanah, ya. Saya jam kalau misalnya pas puasa belum waktu berbuka dia sudah azan, ya. Belum waktu berbuka dia sudah azan. Ini kan bahaya. Atau pas sahur sudah tidak boleh makan dan minum, dia masih tidak azan. Ini kan repot. Belum azan, ya makan minum, belum azan makan minum, padahal fajar sudah terbit. Jadi harus amanah, tidak boleh sembarangan. Kemudian hendaknya dia mengetahui waktu sholat, supaya dia bisa mengandangkan azan di awal waktunya. Kalau sekarang sudah, alhamdulillah sudah ada jadwal sholat. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan jumlah kalimat azan, ada berapa jumlah kalimat azan? Allahu Akbar, itu sudah 2. Allahu Akbar 4, dan seterusnya, itu semua ada 15 kalimat. Inilah yang biasa dikumandangkan oleh Bilal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian hal-hal yang disunahkan pada saat azan, hendaknya azan tidak dikumandangkan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Beda kalau qomat agak cepat, kalau azan tidak. Azan dikumandangkan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, dan tidak terlalu berlebihan dalam menyanyikan azan, melakukan azan, dan tanpa memanjangkan dengan berlebihan. Para jamaah rahimakumullah, ada tanbih dari para ulama terkait dengan azan. Sebagian muazin ketika azan, ketika mengucapkan Allahu Akbar, dia panjangkan huruf ba-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, huruf ba-nya panjang. Padahal yang benar huruf ba-nya tidak dipanjangkan. Kalau huruf ba-nya dipanjangkan, itu maknanya jadi apa? Akbar itu beduk, gendang. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu gendang, Allah itu gendang. Maknanya jadi fatal. Dan hendaknya dia berhenti di setiap kalimat.
Allahu Akbar, berhenti. Kemudian disunahkan menghadap kiblat ketika azan dan memasukkan jari telunjuknya ke dua telinganya supaya suaranya bisa keras, dan menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, noleh ke kanan, dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Udah tiba waktu Isya? Belum? Udah tiba waktu Isya? Belum? Kemudian ketika azan subuh, setelah mengucapkan hayya 'alal falah, maka hendaknya mengucapkan as-shalatu khairun minan naum marratain, diucapkan 2 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Li'annahu waqtun yanamu nasu fihi ghaliban, karena umumnya di saat subuh orang-orang masih tidur. As-shalatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. As-shalatu khairun minan naum. Kemudian termasuk perkara yang penting, tidak boleh menambah lafaz-lafaz azan dengan zikir-zikir yang lain, baik sebelum azan maupun sesudah azan, tidak boleh. Hatta baca bismillah boleh enggak? Enggak boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak boleh. Karena memang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu, langsung azan dikumandangkan. Tidak ada zikir-zikir tertentu sebelum azan maupun sesudah azan. Nah, kita dengarkan azan Isya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.